Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Haleluya. Saya suka menyapa jemaat dengan apa kabar, dan jemaat harus menjawab luar biasa. Karena Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ya. Hari ini di depan kita, wah ini dia, Raja. Dan apa ini? Ratu. Hari ini mereka mewujudkan cinta mereka di pelaminan. Mereka datang kepada Tuhan untuk diberkati Tuhan, amin. Dan hari Senin baru mereka melangsungkan juga pencatatan sipilnya, karena hari ini petugasnya banyak acara juga sehingga tidak bisa dilangsungkan hari ini, tapi hari Senin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa kali kami pertemuan dalam acara konseling, dan kemarin acara seserahan saya sampaikan materi konseling yang saya buat. Saya khusus buat lagi buat pengantin ini. Dan selama saya memberkati beberapa pengantin, saya katakan ini materi yang saya siapkan, yang saya berikan kepada Jule dan Belina. Ini materi yang sangat memberkati mereka. Tinggal mereka mengaplikasikannya. Jadi banyak berbicara tentang hal-hal praktis bagaimana menjalani kehidupan. Dan kita tidak ingin kehidupan kita kandas di tengah jalan. Amin. Amin. Ya, sampai kakek-kakek, nenek-nenek bergandengan tangan. Haleluya, seperti orang tuanya Jule. Kalau papanya Belina udah lebih dulu dipanggil Tuhan. Dan saya bersyukur kalau kedua keluarga ini cinta Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama untuk kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, dengan bersama-sama kita mengucapkan yang tertera di slide depan. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, angkat kitab sucimu. Kalau tidak, bawa HP yang suci juga diangkat. Haleluya. Dan kita ucapkan bersama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percaya akan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percaya akan janji-janji firman-Mu. Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini, dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Amin. Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Kita tetap berdiri dan membuka Alkitab kita. Ini tema kita di acara pemberkatan nikah saudara Jule. Saya senang panggil namanya Jule. Wah, asik. Julius menjadi apa? Jule. Kita ucapkan temanya. Pengantin aja, pengantin berdua ya. Coba saya mendengar kompak enggak? Suara yang keras. 2, 3. Berkat Tuhan untuk orang yang dicintainya. Saya mau tanya, kamu termasuk orang yang dicintai Tuhan enggak? Halo? Dan ada berkat Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat, kita ucapkan bersama-sama ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau sudah, mari kita ucapkan 2, 3. Nyanyian siaran Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, tema kita berkat Tuhan untuk orang yang dicintainya. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu menyayangi anak-anak saudara, maka saudara tidak eman-eman untuk memberikan sesuatu kepada anak ibu. Benar gak? Kalau kita sayang dia, kalau kita cinta dia. Suami yang cinta istrinya, dia tidak akan sayang memberikan sesuatu kepada istrinya kalau dia cinta istrinya. Amin.
Istrinya pun demikian. Kalau dia cinta suaminya, dia tidak eman-eman memberikan sesuatu kepada suaminya. Dengarkan baik-baik. Tuhan juga demikian. Kalau dia cinta saudara dan saya, dia tidak akan sayang-sayang untuk memberkati hidupmu dan hidupku. Amin. Kedua mempelai pagi hari ini saudara, bahwa Tuhan akan mencintaimu. Tidak cukup dia mencintaimu, tapi dia akan memberkatimu. Ya, dia akan memberkatimu. Ya, perhatikan kata ini saudara. Jadi kalau kita baca tadi, kita menemukan kalimat itu ya, jikalau bukan Tuhan. Artinya apa nih? Artinya, jadi hanya karena Tuhan. Jadi saudara Jule bersanding dengan Belina. Kemarin di konseling saya bilang ya, yang punya inisiatif pernikahan siapa? Yang merancang pernikahan siapa? Tuhan itu sendiri. Amin. Adam tidak pernah merancang pernikahannya bersama Hawa, tidak. Dia tidak pernah berpikir menikah dengan Hawa, tidak. Tetapi Tuhanlah yang merancang pernikahan itu, kemudian memberikan kepada Adam, Hawa diciptakan dan diberkati oleh Tuhan. Diperintahkan beranak cuculah. Kamu menjadi satu daging, tinggal, bangun rumah tangga, dan seterusnya. Haleluya. Jadi saudara lihat, kata ini loh, jikalau bukan Tuhan. Saya tertarik dengan kalimat ini. Jikalau bukan Tuhan artinya tidak ada yang lain berarti. Amin. Amin. Hanya siapa? Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Kalau bukan Tuhan, saudara tahu nafas hidup ini siapa yang berikan? Siapa yang berikan? Tuhan yang berikan. Ya, jadi nggak bisa kita dengan sombong, dengan bangga hanya karena Tuhan aja. Ya, saudara tahu yang Thomas Andrew menciptakan, membuat kapal Titanic itu. Di kala zamannya Titanic itu kapal yang terbesar, kapal yang hebat, kapal yang canggih. Hebat dia ciptakan itu. Dia lupa yang memberikan hikmat siapa? Tuhan. Sehingga dia berkata, kapal yang aku buat ini, kapal yang tahan dengan badai, dengan ombak yang besar, tidak ada yang dapat menenggelamkan kapal ini. Dan dia berkata, sekalipun Tuhan tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Nah itu loh kesombongannya. Dan apa yang terjadi? Percobaan Titanic dilakukan di lautan bebas, di lautan luas. Berlayarlah kapal Titanic. Penciptanya juga yang buat kapal Titanic ada di atas kapal itu. Dan saya kira hampir kita semua yang hadir di sini pernah mungkin nonton filmnya Titanic ya, karena menarik sekali. Dia ada di situ saudara. Berlayarlah kapal itu. Dan saudara tahu, kesombongan tadi itu, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan katanya kapal ini. Gara-gara apa kapal itu tenggelam? Hanya apa? Menabrak gunung es. Tenggelam. Jadi jangan lupa, hanya karena apa? Tuhan. Hanya karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, Thomas Andrew tidak bisa bikin kapal seperti itu. Lalu kesombongannya itu loh, dia melupakan Tuhan. Padahal ayat ini berkata, kalau bukan Tuhan, dengar baik-baik ya, kalau bukan Tuhan, Anda tidak ada hari ini. Amin. Amin. Kalau bukan Tuhan, usahamu tidak diberkati Tuhan hari ini. Kalau bukan Tuhan, engkau tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidupmu. Hanya karena apa? Hanya karena Tuhan. Saudara, Amsal 19 ayat 21 berkata gini, banyaklah rancangan di hati manusia. Banyak rancangan di hati manusia. Tetapi apa katanya? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kita boleh saja merencanakan ya segala sesuatu, tapi jangan lupa keputusan Tuhanlah yang apa? Terlaksana. Dan saya tahu manusia suka merancang, dan pada akhirnya keputusannya siapa yang terlaksana? Ya mungkin saudara pernah gagal merancang sesuatu, mantap udah rasanya, ternyata tidak tercapai, beda, tidak sesuai dengan apa yang saya rancang, meleset. Ya jangan lupa, hanya karena siapa? Hanya karena Tuhan. Pengantin ingat, amin. Engkau bersanding di sini karena siapa? Karena Tuhan, amin. Ya. Nah saudara,
Usaha manusia tanpa Tuhan sama dengan apa? Tadi kita baca dalam Mazmur 127. Usaha manusia tanpa Tuhan sama dengan sia-sia. Usaha manusia plus Tuhan sama dengan diberkati. Amin. Amin. Karena itu perlu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Pernikahanmu yang kau nanti jalani tanpa Tuhan, pernikahan yang apa? Sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, katanya sia-sialah orang yang apa? Membangunnya. Sia-sialah usaha orang kalau bukan Tuhan. Karena itu libatkanlah Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu, baik Jule maupun Belina. Ya, sekeras apapun usaha orang, saudara, sekeras apapun usaha orang dalam membangun rumah tangga, mengelola bisnis, pekerjaan dan lain-lain, tanpa Tuhan apa? Sia-sia. Tanpa Tuhan sia-sia. Dan kita tidak ingin melakukan sesuatu yang apa? Sia-sia. Saya yakin kita ingin melakukan sesuatu dan diberkati Tuhan. Kita ingin melakukan sesuatu dan berhasil. Kita tidak mau dalam kesia-siaan. Usaha yang kita lakukan ternyata hasilnya sia-sia. Dan ini firman Tuhan, pengalaman Raja Salomo, raja yang penuh hikmat, dia mengalami ini. Dia menemukan pengalaman hidupnya dibagikan kepada kita. Dia bilang, kalau tidak ada Tuhan dalam hidupmu, semua yang kamu lakukan pada akhirnya apa? Sia-sia. Dia tulis di dalam kitab Pengkhotbah, dia banyak bicara tentang apa? Sia-sia. Sia-sia. Akhir dari segalanya katanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, barulah hidupmu dan hidupku bermakna. Amin. Nah, saudara, Yeremia 17 ayat 7. Ayat ini berkata, kita ucapkan 2-3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan itu sangat dapat diandalkan dalam segala hal. Tuhan itu hebat. Amin. Jadi Tuhan sangat dapat diandalkan. Berbahagialah. Nah, sekali lagi rumah tanggamu kepingin diberkati Tuhan, kepingin berhasil, dan orang menikah dengan supaya apa? Bahagia. Amin. Ya, menikah pun tidak bahagia, di mana sih ceritanya? Orang menikah supaya apa? Berbahagia. Bapak ibu, orang tuanya Julia berbahagia Pak ya? Ibu berbahagia ya? Bahagia. Kalau saya tanya mamanya Belina pasti juga berbahagia Bu ya? Waktu masih ada suami ya? Makanya melahirkan anak-anaknya ini. Berbahagia. Saya menikah dengan istri juga berbahagia. Siapapun kita yang menikah kepingin berbahagia kan? Hidup berbahagia, amin. Nah ini loh, jangan lupa ini tadi. Hanya karena siapa? Hanya karena Tuhan yang membuat engkau berbahagia. Hanya karena Tuhan yang membuat kita diberkati Tuhan. Nah saudara, ya, ayat 8-nya menarik dari Yeremia pasal 17. Jadi waktu engkau mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu hebat, Tuhan itu dapat diandalkan. Ayat 8 kita ucapkan lagi 2-3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, ini kalau hidup saudara seperti ini, tidak khawatir, terus menghasilkan buah, terus berhasil, makin kokoh, makin kuat, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, merambatkan akar-akarnya, maka tanaman itu makin kuat enggak? Ketika ada badai menerpa, dia makin kokoh dia. Rumah tanggamu, kalau seperti ini, badai apapun, tetap tegak, amin. Ya tetap kuat, bahkan akan menghasilkan buah, akan berhasil, tidak mengenal musim kering, enggak, tidak mengenal musim, hidupnya diberkati terus oleh Tuhan, amin. Hidup kita terus diberkati oleh Tuhan, tidak ada kekhawatiran. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, ya Julie, Belina ingat, kalau mau keluargamu nanti diberkati Tuhan,
harus bagaimana? Nah, Yeremia 17 bilang tadi apa? Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya, dan kalau engkau mengandalkan Tuhan, saudara lihat tadi digambarkan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya. Kalau hidupmu semakin nancap sama Tuhan, engkau semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin melekatkan dirimu kepada Tuhan. Wah, saya yakin dan percaya engkau akan melihat Tuhan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberkati perjalanan rumah tanggamu. Amin. Amin. Karena itu mengandalkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, katanya siapa lagi? Jikalau bukan Tuhan, siapa yang kita harapkan? Berharap kepada manusia bisa kecewa enggak? Bisa kecewa, sekalipun itu orang tua kita. Orang tua bisa mengecewakan anaknya, anak bisa mengecewakan orang tuanya. Tetapi Tuhan, dengar, Dia tidak pernah mengecewakanmu. Amin. Bahkan Dia tidak pernah merancang yang jelek dalam hidupmu. Enggak. Dia selalu merancang yang terbaik dalam hidupmu. Yang ada pada Tuhan itu adalah yang baik. Yang dikerjakan Tuhan yang baik. Semua yang dilakukan Tuhan yang baik. Dan hari ini dengar baik-baik, Tuhan akan melakukan yang baik juga dalam hidupmu. Kedua mempelai. Amin. Ya. Nah, saudara, lihat ini. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, perhatikan ya, mempelai, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, terus melibatkan Tuhan, apalagi tidak melupakan Tuhan, itu sama dengan apa? Ini. Jadi kalau kau mengandalkan Tuhan itu berarti kau, saudara, menggantungkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Terus apa? Melibatkan Tuhan. Dan jangan lupa ini, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan lupakan Tuhan yang memberkatimu. Amin. Jangan melupakan Tuhan. Maka ini sama dengan mengandalkan Tuhan. Yang Anda tahu, kalau kita mengandalkan Tuhan, ini pengantin baca ini. Ayo, mengandalkan Tuhan berarti apa nih? 2, 3. Orang yang mengandalkan Tuhan akan dicintai. Amin. Saya mau lihat Bapak Ibu yang mau dicintai Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang mau dicintai Tuhan. Nah, syaratnya apa? Ya, andalkan Tuhan saja, udah. Mazmur tadi bilang, hanya karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, ya udah. Berarti kita perlu Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan. Dan jangan lupakan Tuhan. Kalau kita lakukan itu, artinya saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Amin. Iya. Mazmur 127 ayat 2-nya tadi berkata begini. Kita ucapkan lagi bersama, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktunya. Pada waktu kapan? Ya. Pada waktu, saudara tadi baca ya, Tuhan memberikannya rezekinya pada waktu kapan? Pada waktu kapan? Iya, mengandalkan Tuhan pada waktu engkau tidur. Enak gak diberkati Tuhan? Ya, ini nih, slide terakhir saya ini. Jadi orang yang dicintai Tuhan itu, orang yang dicintai Tuhan, tanpa susah payah pun, bahkan pada waktu apa? Yes. Apa katanya? Dia akan memberikannya, dia membagi rezekinya. Karena itu jadilah orang yang apa? Dicintai Tuhan. Tanpa susah payah. Saudara percaya enggak? Tanpa susah payah engkau bisa diberkati Tuhan. Loh, kami. Anda mau bersusah-susah? Tuhan tidak anti kerja keras, tidak. Kita disuruh kerja. Tapi kalau Anda kerja, Anda usaha tanpa Tuhan, itu sama dengan apa tadi? Sia-sia. Kalau Anda bekerja keras plus Tuhan, jauh berhasil itu. Amin. Pasti akan lebih diberkati Tuhan. Dan ada berkat khusus dari Tuhan. Saat engkau berbaring, tidur,
Pada waktu tidur, ayat itu berkata, dia berikan kepada orang yang tidur. Ya, tapi jangan lupa orang yang apa tadi? Dicintai. Jadi PR-nya saudara dan saya, pengantin, PR-nya ini loh, bagaimana supaya saya dicintai Tuhan. Amin. Bagaimana supaya saya dicintai Tuhan? Itu tadi, satu kata, mengandalkan Tuhan. Apa itu orang yang mengandalkan Tuhan? Dia loh bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Melibatkan Tuhan. Oh, namanya mengandalkan Tuhan berarti Tuhan harus apa? Terlibat. Mengandalkan Tuhan apa lagi? Ya, saya bergantung sepenuhnya Dia. Maunya Tuhan bagaimana, ya saya berserah kepada Tuhan. Dan saya tahu yang ada pada Tuhan adalah yang baik. Kalau saya berserah kepada Tuhan, saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saya melibatkan Tuhan dan saya tidak pernah melupakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan saya, maka saya menjadi orang yang dicintai. Dan kalau saya dicintai Tuhan, pada waktu aku tidur pun aku diberkati Tuhan. Pernah Anda bangun pagi terus berdering telepon dan saudara dikagetkan dengan berkat Tuhan? Ada yang pernah alami? Tidak belum berusaha atau ditelepon, Pak, saya ada kirim berkat. Pak, saya pesan belum order, Pak. Waktu tidur kita sudah diberkati Tuhan. Tapi jadi orang yang apa? Mengandalkan Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan membekali kedua mempelai. Dan saya harap khotbah ini khususnya ayat mas kita ya, Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jangan lupakan itu. Oh iya, aku kalau bukan Tuhan sia-sia. Semua jeripayaku kalau tanpa Tuhan akan apa? Sia-sia. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya bergantung kepada Tuhan, saya libatkan Tuhan, saya tidak melupakan Tuhan, maka saya menjadi orang yang dicintai Tuhan. Dan ayat itu berkata, tanpa bersusah payah Tuhan memberi rezeki kepada kita. Saya tidak mengajarkan malas-malas dia. Tuhan ngajarin rajin terus, rajin. Tapi ada waktu-waktu di mana Tuhan memberkati hidupmu tanpa engkau harus bersusah payah. Amin. Ya, saya juga kadang-kadang dikagetkan Tuhan saudara dengan berkat-berkat Tuhan. Pak Pendeta, tolong dilihat WA-nya itu. Saya baca WA, Tuhan kirim berkat buat saya. Luar biasa. Tuhan berkati tanpa saya tahu siapa orang itu yang memberkati. Yaitu seperti dalam apa? Orang sedang apa? Tidur. Dan ngerti saya siapa dia. Tidak kenal, tidak pernah ketemu orangnya. Jauh lagi, bukan di Pulau Jawa dia. Tapi kalau Tuhan memberkati Anda dan saya tidak perlu susah payah. Kalau kita dicintai Tuhan, ada waktu-waktu di mana Tuhan mengagetkan kita, mengejutkan kita dengan berkat-berkat yang hebat. Dan saya berdoa supaya keluarga ini juga mengalami berkat Tuhan. Amin. Amin. Dengan mengandalkan Tuhan. Atau kamu lihat Tuhan yang hebat tadi. Tuhan yang luar biasa. Yang ada padanya hanya kebaikan. Dan mari kita mengalami kebaikan Tuhan. Dan jadilah orang yang dicintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.